Halo, Regen, Hibzi, sahabat-sahabat saya semua. Jadi bagaimana GJLS bisa terbentuk jadi grup lawak? Jadi awalnya itu Regen yang ngajakin. kayak bikin konten bareng Yupo gitu. Masa berdua doang, ajak siapa ya? Coba gua ajak Hibzi kali ya, kata Regen. Oh iya, Regen juga ngerasa gua sama Hibzi kan lama di Jogja gitu. Jadi udah biasa lah konten gitu. Dan kebetulan waktu itu gua sama Regen juga satu manajemen. Kebetulan kita sama-sama tinggal di Tangerang. Saat itu ada tim YouTube namanya Make Kreatif. Anak-anak Tangerang yang sungguh kreatif, mereka menawarkan Regen untuk bikin video-video, terus juga karena Regen tahu kita dulu pernah juga sketsaan gitu kan. Gue tuh sangat senang sekali dengan dengan duetnya Rispo sama Hibzi gitu. Lucu banget itu di konten-konten dulu ada Miris Bro segala macem gitu. Nah, karena mereka sekarang udah ada di Jakarta tuh gue pengen mereka tuh nggak berhenti di sini gitu. Jadi kita harus lanjut terus. Dan gue ikut terlibat lah di situ. Kita sama-sama lah saat itu bikin konten sketsa segala macem gitu. Bikin lagi, akhirnya bikin podcast gitu. Sampai pada akhirnya kita bikin podcast dengan alat seadanya, keterbatasan tuh sempat pernah peringkat 1 di Spotify waktu itu. Nah, terus diajak ngobrol lah kita sama podcast Mas, sama Surya waktu itu. Ayo gue sekarang ada podcast Mas, gue ingin menaungi beberapa podcast gitu, di bawahnya nanti akan ada banyak podcast, ayo lu masuk lah gitu. Oh ya udah, kita pikirin, ngobrol, akhirnya oh ya udah kita coba aja lah gitu. Kita coba masuk podcast Mas, dan podcast GJLS itu podcast satu-satunya dulu di podcast Mas, selain podcast Mas ya. Udah jalan sampai pada akhirnya kita eksklusif di Spotify. Terus lumayan lah ada pekerjaan-pekerjaan yang masuk, sudah mulai ada duitnya gitu kan. Ayo kita lebih serius yuk gitu. Gua kalau nggak salah sih gua sih yang waktu itu, karena gue pengen kayak ya kita punya tim gitu, jadi satu company, satu perusahaan, terus kita kayak meeting gitu, mikirin apa, ternyata Aduh ribet lah gitu. Udah bikin nasi padang aja, kata Hibzi gitu, kata Regen. Wah iya boleh juga gitu, cuman kayak ngapain gitu bikin nasi padang gitu. Tapi kayaknya tahun ini mau bikin beneran. Dari situ awal pertama kali GJLS tuh terbentuk. Nah, kenapa abang ngerasa cocok nih? Kenapa ngerasa punya chemistry dari bertiga ini? Pertama mereka berdua itu orangnya nggak pelit. Karena gue agak males sama orang-orang yang kalau misalnya makan gitu tiba-tiba dia ntar mundur gitu badannya gitu. Nah kalau Regen sama Rispo nih nggak, dari dulu tuh gue kalau main sama mereka tuh mereka ya gitu selalu, kadang-kadang justru rebutan kita gitu, rebutan siapa yang mau bayar. Tapi gue juga kadang kalau yang terlalu mahal, lagi nggak ada duit, Regen aja deh gitu. Akhir-akhir ini gitu ya. Sebenarnya awal kita nggak pernah ada kepikiran buat bikin grup lawak secara spesifik. Kita sekarang sebagai grup lawak kayak gitu. Awalnya tuh kita bikinnya tuh ya udah kita pengen punya konten senang-senang aja, lucu-lucuan aja saat itu. Ya Emang udah temenan aja gitu. Jadi pas diminta untuk bikin, ayo kita bikin konten bareng yuk, itu ya emang udah cocok aja gitu. Kalau gua kan sama Rispo emang dulu sering mancing-mancing, Rispo kan komedi. kalau di dalam skema lawak tuh Rispo tuh sebagai joker, gue tuh sebagai pengumpan, si Hibzi tuh biasanya tuh gelandang sayap lah. Jadi gue tuh cuman bagian ngumpan-ngumpanin doang ke Hibzi, ke Riz, terus tadi golin sama Rispo gitu. Jadi karena konsep itu tuh gue rasa kayaknya kita punya potensi deh. Nah akhirnya kita jadi satu grup gitu, dan akhirnya Cocok sih gitu. Oke, dulu kan Bang Rispo sama Bang Hibzi selama di Jogja kan udah punya Miris Bro ya. Itu kenapa nggak ngelanjutin sama Miris Bro aja? Kenapa malah milih ajakan Bang Regen?
Miris Bro itu kan gua, Hibzi sama Mukti gitu. Awalnya Hibzi dulu. Hibzi punya kesibukan di Jakarta, dia siaran, dia nge-host Suci segala macam. Jadi sering bolak-balik Jakarta. Terus dia siaran tetap, ada siaran tetap di radio, akhirnya dia pindah ke Jakarta. Nah, udah nggak pernah lagi tuh syuting Miris Bro. Nah, gua juga akhirnya ke Jakarta. Waktu itu karena film Susah Sinyal, gua ke Jakarta. Terus abis syuting film Susah Sinyal, ada syuting lagi gitu, jadi nggak balik-balik lagi ke Jogja gitu. Sampai akhirnya gue nikah, ya udah gue jadi Ibzi di Jakarta, gue di Jakarta, Mukti di Jogja gitu. Jadi nggak pernah bikin lagi gitu konten-konten Miris Bro gitu. Jadinya ya udah, terus kita sempat ngajak Mukti ke Jakarta, ayo mau ke Jakarta gitu. Dianya nggak mau karena dia homesick orangnya, jadi 2 hari di Jakarta aja pengen balik Jogja, nggak betah di Jakarta gitu. Ya udah jadinya karena kita juga nggak ngapa-ngapain, Regen ngajakin bikin GJLS yang waktu itu namanya juga belum tahu apa, dulu namanya ini Keledai Meledekku namanya. Nama grupnya ada. Terus ya udah jalan lah sampai sekarang gitu. Nah, tadi kan ngomongin soal grup yang Keledai itu ya Bang. Grup yang Keledai itu awal mulanya film-film pendek kan ya Bang ya? Nah, film pendek yang paling viral itu kan Kuyup. Nah, itu boleh diceritain nggak sih Bang, film Kuyup yang di-review Cinema Crib bagus dan dipuja Pak Monty itu awal mula pembuatannya dari proses kreatif, ide, premis awalnya tuh dari gimana sih? Ya dulu awal-awal kita bikin film pendek judulnya Kuyup tuh, lumayan rame lah waktu itu. Sampai dapat nilai 100 dari Cinecrip gitu. Terus kayak Vino, aktor-aktor gitu, aktor-aktor gede tuh banyak yang post waktu itu tuh. Aktris-aktris, bahkan ada sutradara juga beberapa. Dan Alhamdulillah makanya film kita tuh banyak respon positif dari sineas ya Cinecrip. Gue juga sebenarnya nggak tahu itu dia mereviewnya jujur atau seperti apa gitu, tapi kita nggak tahu saat itu seperti apa. Tapi yang pasti emang kita mendapatkan respon positif dari sineas. Salah satunya Pak Monty juga. Sebenarnya banyak kok, Ernest juga sampai bikin story beberapa kali sama Teh Meira karena lucu, dia bilang pas Teh Meira ketawa-ketawa ngeliat adegan-adegannya. Terus juga kita dari banyak pemain film juga, ada Bang Vino, ada Bang Tora saat itu juga yang seneng gitu. yang gue inget Monty itu sampai wah ini film bagus banget gitu, sampai setiap produksian filmnya dia seluruh kru harus nonton film Kuyup gitu. Dan kalau Pak Monty itu memang, gue sih ini dengar dari dari Pak Monty juga ngomong, katanya dia bahkan menjadikan film Kuyup itu sebagai salah satu film yang unik, dibilang begitu. Jadi saat itu bahkan Monty punya film judulnya Keramat. Jadi semua sebelum syuting, hari satu syuting semua krunya dikumpulin terus diputerin film Kuyup. Sama Open BO juga gitu, sama Mendadak Dangdut, film-film dia semua kru, semua pemain harus nonton Kuyup. Film Keramat yang Pak Monty sutradara itu adalah salah satu film yang cukup unik juga karena dia film horor yang gue dengar tuh nggak pakai skrip gitu. Nah makanya dia ngelihat Kuyup itu, dia bilang gue pengen bikin film kayak gini nih, senatural ini gitu, senatural ini, sebego ini, sekiri ini gitu. Bahkan dijadikan patokan, dan gue sih cukup bangga sama kita bertiga saat itu, dan cukup bahagia sekali Pak Monty sampai menjadikan reference buat dia membuat sebuah karya yang menurut gue juga karyanya bagus banget sih di Keramat itu. Ya film pendek tuh film pendek kita kenapa bisa viral dan gimana rasanya, sebenarnya gue juga nggak tahu ya, kalau ditanya kenapa bisa viral tuh kita nggak punya jawaban gitu, karena untuk mengulanginya itu sebenarnya susah gitu. Sesuatu yang viral tuh ya ada luck juga sebagiannya yang membuat itu menjadi viral gitu. Tapi yang pasti kita saat itu emang pengennya senang-senang gitu. Gua rasa sih setiap konten yang memang dibuatnya dengan senang-senang, dengan hati yang gembira, gua rasa sih akan menghasilkan sesuatu hasil yang bagus gitu. Nah, film pendek itulah salah satunya, Kuyup itu. Kita bikin saat itu kebetulan kita niatnya kita bikin ini yuk, bikin film pendek gitu. Ayo gitu. Karena saat itu waktu itu juga lagi rame Tilik tuh lagi rame waktu itu. Ya kita bikin juga dengan konsep yang seadanya sebenarnya, dan
kita mencoba untuk udah bikin aja seadanya, sebisanya kita, dan hasilnya seperti itu gitu. Ada bis bro, ada bis. Ya. Nah, kalian bertiga kan debut pertama itu pas masa-masa pandemi ya Bang. Itu gimana sih kalian menyiasati keterbatasan kondisi itu tuh untuk tetap berkarya? Ya seadanya aja, emang dari GJLS dulu kan ya karena emang dulu kan nggak ada kegiatan ya waktu pandemi gitu, maksudnya pekerjaan kita jadi berkurang, pekerjaan off air juga nggak ada gitu. Jadi kayak ya udah GJLS ini jadi tempat buat bikin sesuatu aja gitu. Dan ya dulu mah karena ya emang kitanya juga belum ada duitnya gitu kan, jadi ya udah bikin seadanya aja lah, bikin aja dulu gitu, dan ya pakai yang ada aja dulu mah gitu. Kita harus ngelakuin ini gitu. Kita nggak boleh berdiam diri di saat industrinya sedang susah, di saat masa pandemi ini banyak yang akhirnya berhenti. Ya kita bertiga justru harus terus bergerak gitu. Dan alhamdulillah dari situ kita bisa ngelewatin itu gitu. Konten pertama yang kita buat itu waktu itu kalau nggak salah yang dokter keliling. Jadi dokter keliling itu adalah konten pertama yang kita buat bertiga tuh. Sebenarnya brainstormnya juga nggak terlalu ribet gitu. Jadi kita karena ngelihat waktu itu belum ada COVID, jadi waktu itu belum ada pandemi, masih belum ada. Ya kita iseng aja gitu. Kita bikin yuk sesuatu yang kita balik gitu. Biasanya kan saat itu orang datang ke dokter terus periksa di ruang klinik dokter gitu. Tapi kita bikin konsep yang berbeda nih, karena memang kita pengen sesuatu yang emang beda banget nih, yang absurd, yang aneh gitu. Ya udah kita bikin aja jadi dokter yang keliling. Gimana kalau misalkan dokter keliling menawarkan jasanya gitu. Ya udah akhirnya kita bikin itu dan dapat respon yang oke lah saat itu. Terus kita bikin satu hari itu kita bikin kalau nggak salah itu ada beberapa konten. Dokter keliling, terus ada yang Yo Massage itu, ada 3 sama yang main PS waktu itu. Jadi kita bikin dalam satu hari itu kita bikin dapat 3 konten itu. Nah dulu kan selain yang film pendek yang tadi dibantu sama orang-orang Tangerang itu, kalian juga pertama kali tuh podcast bareng di Zoom tuh ya Bang? Iya. Itu yang ngajakin dan ada briefnya apa enggak sih si konten itu? Seingat gua ya kalau podcast itu gua dulu kan ngelihat kan, karena kan kalau di Indonesia itu kan apa ya, budaya entertainment itu nggak ininya semua sih kayaknya nggak cuma entertainment gitu ya. Trennya itu akan nggak beda jauh lah sama Amerika gitu kan. Nah di luar itu podcast itu udah ngetren banget gitu. Dan gua ngelihat di Indonesia itu belum gitu, dan kayaknya akan jadi ngetren nih gitu. Dan ya udah ayo kita bikin sekalian aja yuk podcast gitu. Dan waktu itu kan gue emang kayak pengen nawarin, jadi yang Zoom itu tuh emang pengen nawarin biar jadi pilot ditawarin ke sebuah aplikasi gitu. Ya udah sesimpel itu gitu waktu itu. Nah kita kan udah rame lah di YouTube, udah kontennya udah banyak yang denger. Kita kepikiran buat photoshoot yuk, ayo biar kalau kita ada apa-apa acara atau mau posting apa-apa punya foto gitu. Cuman dulu mau bayar studio kayak mahal banget, bayar fotografer tuh kayak ya belum ada, kita belum bisa menghasilkan apa-apa gitu. Akhirnya dibantu teman-teman dengan harga yang sangat murah, dibantu Apos dulu. Dan studionya jauh banget, rumah kita di Tangerang, studionya di daerah Bekasi sana, Jakarta Timur sana lah, dekat Bekasi. Soalnya kalau studio yang lain mahal gitu, Apos tahu studio di situ murah gitu. Studionya juga kayak studio itu foto KTP gitu, cuman banyak ada properti apa segala macam gitu. Akhirnya jadi juga photoshoot. Bahkan kayak Hibzi gitu kadang masih suka pakai foto itu buat kalau acara sendiri atau apa gitu. Dan di luar itu juga banyak ya, kayak teman-teman abang-abangan dari Spotify, dari Podcast Mas itu juga support kita banget, bantuin kita banget. Kita sempat bikin konten video juga sama mereka. Terus juga kalau untuk urusan teknis ya ada Make Kreatif. Jadi emang GJLS ini terbentuk sebenarnya ya
bukan kita bertiga doang, tapi di balik itu tuh banyak orang-orang hebat juga yang ngebantu. Banyak teman-teman yang kayak film Kuyup itu dibantu di review, dibantu di share di story-nya, dibantu untuk menyebarkan. Jadi emang kita ada itu benar-benar bantuan dari orang-orang di sekeliling kita. Karena gue alhamdulillah memiliki 2 orang teman yang sangat lovable di komunitas maupun dimanapun gitu. Jadi GJLS itu emang banyak keajaibannya lah. Buktinya bisa bertahan sampai sekarang itu juga ya menurut gue itu ajaib gitu, karena kita dari awal nggak terlalu konsep segala macem, bahkan gara-gara konten kita itu ada orang suka gitu, Pak Haji Alwi sampai ngasih rumah gitu. Alasan dia sih katanya anaknya ngefans, anaknya seneng gua robek-robek baju gitu. Pas sudah kenal, sudah deket, sering main, kayaknya dia yang ngefans, bukan anaknya. Itu alasan doang dia. Jadi dia malu kayaknya ngefans sama GJLS, bilang anaknya. Soalnya setiap ketemu anaknya juga anaknya biasa aja gitu ke kita, dianya kayak yang happy banget gitu. Jadi tapi sampai sekarang Pak Haji Alwi masih nggak mau jujur, dia bilang anaknya yang ngefans. Dikasih rumah, jadi rumahnya sampai sekarang gua tempatin, Hibzi juga masih gua tempatin. Regen doang yang udah enggak, karena Regen pindah ke Modernland, kejauhan katanya di situ. Ya itu gara-gara GJLS itu berarti gua bisa punya rumah gitu. Iya, waktu di rumahnya Hibzi itu yang di Depok itu yang kita tips punya anak segala macam. Ada tips punya anak yang kita makan ngomongin investasi, yang kita makan ayam bakar ngomongin investasi, itu rekamnya ya ganti-gantian. Kalau misalkan kayak scene Hibzi mandiin anak, ceritanya itu ntar gue yang megang kameranya. Scene gue ngapain itu ntar si Hibzi yang megang. Pokoknya ya kayak gitu. Yang termasuk yang kasur itu yang kita pilot talk itu, yang di kasur itu juga kita sendiri pakai GoPro-nya Hibzi, itu kita ganti-gantian megang kamera tuh. Kalau teman-teman nonton video-video kita yang dulu itu. Kalau disuruh remake itu lagi mau nggak, Pak? Kita sebenarnya nggak pernah milih-milih, maksudnya kontennya mau di remake atau seperti apa ya. Tapi ya mau-mau aja, kita nggak pernah menolak untuk misalnya bikin pilotok lagi, ayo misalnya kita bikin konten makan. Ya kan Mama Sabi hadir sekarang yang ada di konten YouTube itu juga itu gara-gara yang kita ngomongin ayam bakar saat itu, kita makan ayam bakar saat itu. Jadi semuanya tuh berkembang berdasarkan apa yang kita buat dulu sebenarnya gitu. Jadi ada satu vlog yang lumayan rame penontonnya, kayaknya di channel gua ada itu dah. Di channel GJLS juga ada ya, di channel gua ada, di channel GJLS ada. Jadi kita ada syuting di Tema waktu itu, di Tema ketemu sama Aldi Taher. Nah itu gara-gara GJLS juga kita sempat punya program di Tema tuh. Gua belum jadi talent Tema, Regen juga belum waktu itu, tapi kita udah diajak bikin program di Tema, dan salah satu bintang tamunya Aldi Taher gitu. Pas lagi di vlogin, nih orang aneh gitu ngomongnya. Kalau gue nganggepnya lucu, kalau Regen emang sampai emosi beneran. Regen sampai kesel beneran. Kalau sama Aldi Taher tuh dia beneran emosi dia. Bahkan pernah ada satu acara kita harus live podcast, terus dari pihak acaranya bilang bintang tamunya Aldi Taher, Regen sempat nggak mau. Sebenarnya bukan nggak mau ya, gue nggak tahu gitu mau main ke arah mana sama dia gitu. Akhirnya gue udah nggak apa-apa gitu. Terus ya jalan-jalan aja sih, cuman emang nyebelin gitu. Ya dia tuh framing gue saat itu. Jadi ya dia framing gini-gini segala macam, ngomonginnya soal agama segala macam gitu. Sedangkan poin gue adalah ya gue tuh nggak pengen jadi orang yang lupa sama kacangnya gitu, kulit yang lupa sama kacangnya. Gue inget dari mana gue dibantu untuk dibesarkan. Cuman dia membawanya karena beda nih ketika lu ngomongin konsep ketuhanan dengan konsep kemanusiaan gitu. Jadi saat itu sebenarnya cuman gara-gara itu. Cuman ya emang gue agak keselnya karena ya emang Aldi Taher tuh orangnya ngeyel banget sih gitu. Jadi ya ada lah rasa keselnya gitu. Cuman dia bikin kesel, bikin orang marah gitu. Kalau ditantangin dia ketawa gitu. Kayaknya dia, kalau buat gue dia kayak emang aneh aja, emang pengen bikin kesel gitu. Dan kalau orang kesel tuh dia berhasil gitu. Alhamdulillah kalau gue sih nggak pernah kesel ya. Oke, ini ngomongin soal vlog. Nah,
gue mau nunjukin video salah satu statement Bang Rigen di vlog yang ada perubahan konsep katanya untuk Silakan di-play, Bang. Jadi sekarang kita akhirnya menentukan bahwa video-video GJLS mulai hari ini, mulai detik ini kita akan ada konsepnya. Jadi kita akan berkonsep, kita akan ada prank, kita akan ada social eksperimen, terus kita akan ada diskusi, terus deep talk, dan juga akan ada sketsa dan film pendek lagi. Insya Allah doakan saja teman-teman, semoga bisa Oh ya, dan ngajak bintang tamu makan atau food vlogger. Nah, untuk hari ini kita akan ada food vlogger, food and fashion vlogger. Food and fashion vlogger. Siapa? Encing? Bukan, nggak encing. Nah, kayak gue hari ini gue pakai model baru, baju gue. Ini gue pakai namanya tuh oversize shirt gitu. Jadi gue sekarang kita akhirnya menentukan apa video itu jadi salah satu tipping point di GJLS? Enggak juga sih sebenarnya, kalau kayaknya video itu juga kita bikin tuh enggak ada jadi titik poin kita untuk memiliki konsep dalam bervideo gitu sebenarnya ya. Itu juga nggak direncanain ya, tapi kalau gue lihat video vlog itu kayak kasihan banget ya kalau lagi kamera di Regen yang megang gambar lagi di Regen yang megang kamera Hibzi gitu. Kalau gambar lagi di gua yang megang kamera bisa Regen, bisa Hibzi gitu terus karena nggak ada orangnya gitu, kadang pakai HP doang gitu. Tapi kalau itu karena kita udah ngevlog gitu, sebenarnya tuh mancing penonton buat komen bikin konten ini, karena kita juga bingung gitu. Jadi kayaknya Regen itu asal-asalan aja ngomong gitu, nanti kita bakal ada ini, bakal ada itu, bakal ada makan, apa segala macam tadi dia bilang gitu. Ya itu sebenarnya belum kita rencanain banget gitu, cuman lagi-lagi karena kayaknya ucapan adalah doa ya, akhirnya kita mulai jelas, mulai terkonsep gitu, mulai punya tim, akhirnya satu persatu mulai kejadian tuh, ada konten makan, ada talk show gitu-gitu. Gara-gara vlog itu sih, walaupun abis vlog itu juga kita nggak langsung eksekusi atau gimana gitu, tapi lama-lama gue jadi inget lagi gitu vlog itu gitu, kejadian juga ya gitu. Dan gue pengen banget GJLS ini tuh adalah proyekan yang enggak cuman viral sesaat. Jadi kita pengen perusahaan GJLS ini sampai kita bikin PT segala macam tuh, kita pengen proyeksi kita tuh bahkan sampai kita tua nanti gitu, sampai IP GJLS itu sebesar Warkop gitu. Ketika dari kita mungkin nanti sudah nggak ada tuh, tapi anak cucu kita tuh masih bisa menggunakan IP GJLS ini untuk mereka melanjutkan hidupnya gitu. Jadi makanya gue pengen tuh kita tuh semakin luas, semakin besar gitu. Jadi penonton yang dulu suka sama GJLS tetap ada di GJLS, dan penonton baru yang baru mengikuti GJLS tuh bisa menerima GJLS. Makanya kita menggunakan jembatan itu gitu. Jembatan setup yang mungkin tidak absurd, yang mungkin kalau penonton GJLS videonya begini gitu. Tapi itu adalah jembatan supaya kita memberikan tempat untuk penonton baru gitu. Nah, kayaknya kan GJLS tuh lama-lama kayak ini ya, film The Simpsons ya. Bang Bo ngomong apa kejadian, Bang Gen tuh tadi contohnya ngomong apa kejadian, tuh menurut Bang Bo tuh gimana? Nah itu juga gue aneh sendiri itu gue. Kadang gue bahkan pernah nyebut nama asal-asalan, ada di podcast gue nggak tahu, lucu aja di Abdul Maker gitu. Ternyata orang cari ada emang, dan beneran tukang dia kayak gitu. Gue kayaknya dulu asal ngomong tukang, ada tukang nih namanya Abdul Maker gitu. Padahal mah gue nggak pernah tahu, gue nggak pernah nonton gitu. Ternyata beneran ada, dan dia tukang gitu. Dan kayak gitu-gitu tuh nggak tahu, bahkan sampai live pijit aja ada bro, beneran ada di luar negeri tuh. Kita kan, kalau gue kan ngomong ngasal gitu, tujuannya adalah biar lucu gitu, karena yang nggak ada di asumsi orang-orang gitu. Jadinya kan orang nggak mikir itu, tapi gue omongin kan jadinya patah gitu, jadinya lucu gitu, dan ternyata beneran ada gitu. Jadi kalau itu mah kayaknya nggak disengaja gitu, emang kejadian aja gitu, ada aja. Jangan-jangan punya ilmu sebenarnya. Sebenarnya punya ilmu kita, tapi nggak tahu gitu, cuman. Nah ini ngomong-ngomong soal dari dulu kan Bang Hip itu emang udah sama Bang Rispo ya. Kayaknya tuh Bang Rispo tuh terbentuk tuh karena Bang Hip gitu.
Enggak lah, karena Allah, Rispo. karena Allah. Pencipta Rispo adalah Bang Hipna. Kagak lah ya, goblek. Parah ya pertanyaannya ya. Nah terus aku mau nanya soal Mama Sabi episode pertama itu kan langsung viral tuh Bang, yang soal sawi itu sampai sekarang tuh jadi logo kita. Nah itu tuh Abang Hip yang nge-create itu biar Bang Po menyebutkan itu, atau emang itu ngalir sendiri, atau gimana sih proses kreatifnya? Ngalir lah itu mas, semuanya pokoknya dulu kalau konten mah kita ngalir aja gitu. Paling kalaupun ada brief dikit, bahas ini gitu. Tapi setelahnya kalau yang kayak celetukan Rispo itu mah ngalir aja dari Rispo gitu. Dan kayaknya juga kalau Rispo terciptanya dari gue juga nggak juga lah. Maksudnya Rispo emang dari dulu udah lucu gitu. Cuman waktu di Jogja dia ketemu teman yang tepat aja, dan kita berdua kan emang aneh gitu kan. Terus ya karena gue baca-baca buku-buku branding gitu, terus udah Po lu cobain ini Po, lu tuh harus gini, lu harus konsisten. Soalnya sempet tuh dia dulu waktu di Jogja udah aneh, dia pengen balik normal lagi, nggak usah gitu kata gue, udah konsisten di aneh aja kata gue. Terus dia ikutin tuh sampai akhirnya ya kedengeran kan akhirnya kalau Rispo ya emang seaneh itu gitu. Ya tapi itu memang Risponya lucu juga itu malah. Boleh diceritain nggak Bang yang brand pertama kali kerja sama GJLS itu tuh brand apa? Terus itu gimana bisa brand itu datang ke kalian, itu jemput bola apa mereka datang sendiri karena suka? Brand kalau yang masuk ke podcast gue lupa sih, tapi yang kalau masuk ke YouTube itu si Tonga dia bikin, kan kita bikin film pendek Uyup kan, habis itu bagus tuh viewersnya. Nah kita kalau nggak salah kita yang nawarin, Rispo yang nawarin ke Tonga, ayo dong masuk dong ke kontennya GJLS gitu. Tonga dan teman-teman ya, rombongan vapersnya Rispo gitu, liquidnya Rispo. Nah itu dia yang masuk tuh, ya udah kita bikinin film pendek, viewsnya nggak sebagus Uyup ternyata. Gue sebutannya namanya Flip. Waktu itu Flip tuh masuk ke kita. Waktu itu ya memang karena Hibzi punya teman kebetulan di sana. Flip itu udah lumayan berjalan cukup lama lah. Karena kita udah punya ini kan kantor yang di mana itu? Modern Land. Udah punya si Ruko itu. Jadi Flip itu masuknya kan Bang Adit itu dulu temen di Jogja. Dia jadi head marketingnya lah di Flip itu. Gua DM tuh waktu itu, gua DM di Instagram kan. Gua bilang, "Bang, ayo dong bikin apa nih sama GJLS?" gitu. Ya udah tuh meeting, akhirnya bikinlah si series Flip itu gitu. Enggak, kalau ditanya referensi pasti gue nyari referensi itu dari apa yang sedang ramai di YouTube gitu. Ya contohnya penonton di YouTube ramai misalnya talk show gitu. Oke, gue pengen bikin talk show, tapi gue pengen bikin talk show yang beda. Gue pengen bikin talk show yang tetap GJLS gitu. Yaitu apa? Ya udah, ya itu kita menghibur justru bintang tamunya gitu. Obrolan itu sebenarnya mengenai mengulik bintang tamu itu sebenarnya cuma berapa persen lah dari satu video itu bintang tamu paling kita ngulik sedikit doang, tapi sisanya kita emang pengen ketawa bareng, kita pengen seru-seruan bareng gitu. Jadi tetap akan kita masukkan ke GJLS-an kita gitu. Jadi kita kayak beberapa bintang tamu yang alhamdulillah kalau mengenal GJLS tuh dia bisa into dengan jokes-jokes kita gitu. Tapi yang baru mengenal GJLS itu bisa kita perkenalkan dengan jokes-jokes GJLS gitu. Udah pegel gua. Awalnya kan kita cuma ngevlog doang, terus punya program pertama itu Kagum or Drop Say gitu. Karena kenapa bikin program itu? Karena lagi-lagi karena keterbatasan gitu. Kita belum punya studio yang proper, kita belum punya alat yang proper. Satu-satunya cara bikin konten yang gampang sih kayaknya itu Kagum or Drop Say gitu kan, cuma mereaksi doang. Kita nge-reaction ada video lucu, kita lihat kagum apa drop say gitu. Oh, gitu doang gitu. Kadang kita lucunya sebenarnya dari video yang kita reaction sama komen-komen kita gitu, kayak misal aja kenapa gini gitu, terus gua biasalah gua ya bener Gen gitu. Itu idenya dari Regen, nggak tahu Regen dari mana gitu. Regen udah bikin ini aja nih. Kita pengen bikin konten yang simple, yang kira-kira bisa kita bikin satu hari tuh bisa ngambil 2 video, 3 video gitu dengan
dengan konsep yang sangat simple gitu. Jadi kita karena gue terinspirasinya juga ya tetap dari YouTube yang rame, kayak gue ngeliat orang banyak video reaction gitu, sedangkan kita bertiga nih kalau reaction akan seperti apa sih gitu. Nah hadirlah Kagum or Drop Say gitu, jadi kita menilai kira-kira video ini kagum atau drop ya gitu. Jadi kita mengomentari juga gitu video-videonya gitu. Jadi itu sebenarnya karena keterbatasan waktu kita bertiga untuk bertemu, jadi makanya kita bikin saat itu Kagum or Drop Say. Karena kalau kita bikin kayak konten makan atau apa itu kita takutnya cukup menyita waktu di makannya, atau kita dan nggak bisa bikin banyak karena kalau makan kan sekali doang gitu. Makanya kita bikin adalah Kagum or Drop Say itu. Event pertama GJLS itu 2021 ini ya, yang di mana Jakarta, yang GJLS bernyanyi itu ya? Bukan Bang, salah. Itu Ketawa, Belajar Jelas. Di Ketawa. Oh iya iya Nah, iya. itu boleh Ya. diceritain tuh Bang, gimana pertama kali akhirnya bikin event itu tuh pertama kali Bang? Ya, jadi event pertama kita itu Belajar Jelas gitu, karena kita udah lumayan lama tuh, berarti kan udah sekitar setahunan lebih lah kita nge-YouTube atau apa, dan penontonnya ada. Ayo coba bikin event gitu. Nama eventnya di mana ya? Nggak usah gede-gede, kita juga belum ada penontonnya gitu, belum banyak penontonnya. Coba bikin di Ketawa aja. Dulu Ketawa tuh satu tempat buat bikin show gitu, dia tempat open mic gitu. Ya udah, karena namanya kita GJLS, Regen tuh punya ide gimana kalau kita bikin event tapi eventnya jelas gitu, bener, nggak ngasal-ngasal ya, ada stand up-nya, ada live podcast-nya gitu. Jadi kita tuh nge-MC sebenarnya situ bertiga gitu. Jadi kita ngundang komik-komik, ngajak komik-komik, kita yang present, terus kita nge-MC, kita ngelawak-ngelawak gitulah. Dan penonton semua di situ ketawa sih. Cuman Memang kita memperkenalkan bahwa ya kita sebagai seorang stand up comedian dan sekarang kita ngegrup lo bertiga gitu sebenarnya. akhirnya namanya kenapa Belajar Jelas ya, kita pengen belajar aja nih, walaupun namanya GJLS, pengen belajar ya, belajar jelas, pengen bener gitu. Akhirnya bisa juga gitu kita bikin event, kita jualan tiket, penonton masuk, sampai kita yang nyusun acaranya sendiri mau ngapain gitu, dan berjalan aja gitu. Bagaimana GJLS akhirnya membuat PT Hiburan Jelas Nusantara tuh sebenarnya gini. Awalnya tuh kita mendapatkan kontrak dari Spotify dengan angka yang lumayan besar gitu. Tapi kita susah nih karena akan dikirimnya ke satu rekening gitu. Kirim ke satu rekening, lalu nanti akan dibagi ke kita berdua. Nah, nanti akhirnya yang mendapatkan, yang dikirim transfer pertama itu akan mendapatkan pajak yang tinggi karena dia menerima duitnya cukup besar kan, lalu dibagikan ke kita berdua lagi nantinya. Jadi akhirnya kita sepakat kayak kita bikin satu rekening aja deh gitu. Ya udah sekalian aja kita bikin PT-nya gitu. Akhirnya kita memutuskan ya udah kita bikin kantor aja lah gitu. Ini kan ada duit nih, kita sewa kantor. Awalnya kita sewa kantor dulu. Sewa kantor sama nyari karyawan karena buat beli alat gini-gini belum ada waktu itu. Nah begitu masuk lagi duitnya, misal bulan depan tuh kita mulai beli kamera segala macam. Dulu ada orang juga yang namanya Om Roy Simangunsong waktu itu, dia juga menyarankan kita untuk kalian seriusin aja ini PT Hiburan Jelas Nusantara ini buat dijadikan konten kreator lagi gitu, jadi buat jadi IP baru. Oh iya bener juga ya, akhirnya kita sepakat waktu itu kita cari tim kreatif, kita cari kameramen buat kita konten lah gitu. Dari situ orang karyawan kerja pakai ini coolbox, ada coolbox. Tahu coolbox yang buat es batu gitu kan, gak ada meja gitu, laptop di situ. Laptop juga bawa masing-masing gitu, yang punya alat buat ngedit gitu kayak komputer udah ngedit pakai alat sendiri gitu, belum bisa beli kamera apa segala macem gitu. Studio juga kayak kamar kosong aja gitu. terjadilah sekarang Hiburan Jelas Nusantara ini menjadi PT yang menurut gua sudah cukup mumpuni untuk mempekerjakan beberapa karyawannya dengan baik gitu. Kenapa nama perusahaan kita itu adalah Hiburan Jelas Nusantara? Karena kita dari nama kita kan udah GJLS ya. GJLS ini nggak jelas gitu. Terus kita percaya aja gitu bertiga ngobrol-ngobrol kalau nama perusahaan itu harus benar gitu, karena nama adalah doa gitu. Jadi ya udah
walaupun kita GJLS tapi kita di bawah perusahaan yang jelas gitu. Jadi nama perusahaan adalah Hiburan Jelas Nusantara gitu. Jadi kita tujuannya adalah pengen ngasih hiburan yang jelas gitu, yang benar-benar orang terhibur untuk seluruh Nusantara, Indonesia Raya Merdeka. Tapi kalau kenapa jadi tim besar, mungkin salah satu alasannya juga kita kayak ya udah nih nyemplung sekaligus gitu kan. Mana waktu itu juga kalau nggak salah itu baru-baru kontraknya sama si Spotify juga tuh. Ya udahlah kita sekalian aja lah, kita lebih seriusin. Makanya kita nge-hire banyak tim karena kita juga pengen bikin banyak hal juga kan gitu. Kenapa kita bikin GJLS Bernyanyi itu nggak ada alasan yang gimana gitu, karena GJLS ini kan sebenarnya bisa jadi apa aja kan, bisa jadi IP aja gitu kan. Terus gua ngeliat kita sering aja gitu nyanyi di mobil gitu, terus kita ngelihat ada orang-orang pada karaokean kayak seru gitu, ya udah wah kayaknya nih peluang lagi nih biar kita bisa ada kerjaan ngelit karaoke gitu kan. Terus ya udah kita akhirnya buat konsep itu ya GJLS Bernyanyi, buat senang-senang kita bertiga lagi. Jadi balik lagi ke bagaimana kita membahagiakan diri kita lewat apa yang kita buat itu gitu. Ya udah akhirnya bikin eventnya dulu si GJLS Bernyanyi ini buat ngenalin kalau kita nih ada GJLS Bernyanyi. Baru diundangnya tuh ya Vindes kalau nggak salah, Vindes di Synchronize 2000 berapa tuh ya? 22 di Synchronize 2022 itu kalau nggak salah. Bang, kan ini dari tadi kita nyeritain yang berkembangnya ya. Ini boleh diceritain nggak sih Bang soal down-nya pertama kali GJLS down itu apa? Soal AdSense itu bukan sih? Nggak sukses terus. Gimana Bang ceritain soal AdSense? Oh yang itu ya, tiba-tiba keambil nggak tahu siapa itu penipunya gitu ya, tai lah itu orang ya. Tapi juga nggak kalau gue pribadi ya, gue sih nggak down, kesel iya gitu. Cuman karena gue ngerasa ya udahlah, nanti mah rezeki diganti lagi gitu kan. Akhirnya sih ya udah ikhlasin aja. Tapi itu salah satu yang bikin kita bertiga kesel banget sih dengan kejadian itu sih. Jadi kita percaya sama orang itu, ya salahnya kita juga kayaknya jangan terlalu gampang percaya sama orang lain ya. Tapi malah kita dikhianatin gitu. Dan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak punya buktinya gitu-gitu kan. Sulit banget kan itu untuk nelusurinya. Ya udah akhirnya sih ya diikhlasin aja lah, ya insya Allah diganti ruginya sama hal yang lebih besar kan dari Allah kan. Kalau ujiannya ya nggak tahu nih kenapa ya kalau di GJLS tuh kita bertiga kayak ya nggak tahu kayak happy aja gitu. Sebenarnya ada kayak misalnya di gua gitu ada beberapa masalah yang gua nggak pengen ini Regen sama Hibzi tuh tahu gitu. Gua karena gua nggak mau menghambat posisi dia di kantor gitu, kayak Regen di kreatif, Hibzi di event, merch segala macam. Kalau dia sampai tahu, takutnya dia akan terbatas dia mau ngapain gitu. Gua pernah ada satu momen di awal-awal itu karena kita nggak ada kerjaan atau apa kan, kalau ditanya penghasilan GJLS itu sebenarnya masih mengutamakan kita sebagai talent gitu kan. Ada satu momen nggak ada job nih, nggak ada penghasilan gitu, cuman masih ada uang dari podcast gitu. Cuman nih perusahaan ini kayaknya nih gue tahu misalnya bulan ini gue bisa gajian nih gitu, oke aman nih gajian. Bulan depan tuh harus mikirin lagi gitu, bukan yang perusahaan bisa jalan gitu, oke setahun nggak ngapa-ngapain pun gue bakal bisa jalan gitu, nggak kayak gitu kayaknya. Nah gue nggak tahu kalau di Hibzi, di Regen gitu ada masalahnya apa enggak gitu. Kalau gue karena gue ada di posisi yang ngurus finance dan operasional segala macam, gue selalu pengen memastikan ke mereka ya kita jalan gitu, kita aman-aman aja lah gitu. Jangan sampai dia tahu kondisinya seperti apa akhirnya dia hilang semangat gitu. Gue paling jaga
biar Regen, Hibzi itu semangatnya tetap ada di sini gitu. Karena kalau kita tanya apa yang mereka dapat dari sini, kita belum bisa ngasih banyak gitu secara perusahaan gitu. Gue tuh selalu mikirin gitu, makanya gue kalau off air apa gitu gue selalu mikirin gitu, kalau dia nggak kerja di sini gitu, dia ngambil di mana gitu, udah pasti dia bisa dapat lebih banyak gitu. Regen, Hibzi ya sama gue juga gitu, cuman gue selalu ngejaga biar mereka tenang-tenang aja. Jadi gue usahain gimana caranya aman lah, gue sama tim gue di bawah gue, ya udah mau nggak mau udah carilah kerjaan atau apa kayak gitu, yang penting aman biar semangat mereka tuh tetap ada gitu. Walaupun ya kita bergerak dari nggak ada apa-apa gitu sampai sekarang bisa kayak gini, ya udah lumayan banget. Cuman gue selalu sadar gitu, Regen, Hibzi gitu kalau nggak di sini dia bisa dapat lebih banyak dari yang dia kerjain di sini sebenarnya. Cuman ya itu dia lah, the best lah emang teman-teman gue tuh. Nah, kalian bertiga tuh Gue pernah jadi sedih gue. lanjut ya Bang. Gimana ya? Kalian bertiga tuh pernah berantem gak sih Bang? Tapi gue paling ini ya, gue susah gue kalau gue kalau ngomongin mereka itu gue pasti kenapa ya, gue terharu gitu. Gue masih ada orang yang mau setulus mereka, seikhlas mereka gitu. Gue sadar GJLS tuh belum bisa jadi apa-apa buat mereka gitu, tapi mereka masih mau waktu, pikirannya, semua tenaganya dan banyak yang mereka korbankan itu buat GJLS gitu. Dan ya gue bersyukur punya teman-teman kayak gitu, dan kita kalau ngobrol mungkin ini ya apa namanya, kita bercanda apa segala macam gitu, cuman kalau kita lagi ngobrol serius, makanya gue satu yang bersyukur punya teman-teman kayak mereka itu. Mereka semua termasuk gua, kita sama-sama sepakat gitu kita. Walaupun kita belum bisa dapat apa-apa, intinya kita bisa bermanfaat buat orang-orang gitu. Nggak gampang buat nyari temen, nyari partner gitu kayak mereka gitu. Makanya gue sayang banget gue sama Regen, Hibzi. Terbaik lah emang kalian semua itu. Ayo udah lanjut lah. Mau laku nggak Bang? Rispo tuh adalah orang yang sangat ikhlas gitu. Dia tuh tidak pernah menuntut yang seperti apa, tidak pernah menuntut yang macam-macam, tapi dia ikhlas dalam melakukan pekerjaannya tuh dia ikhlas. Dia dalam berbagai hal tuh dia ikhlas. Dia menjadi seorang kepala keluarga tuh dia sangat ikhlas gitu. Dia sangat sabar gitu. Dia sangat menerima gitu. Itu yang gue sangat senang sama Rispo. Dan dari Hibzi itu gue banyak belajar soal ya bagaimana Hibzi dengan konsistennya dia membuat konten, bagaimana Hibzi dengan kegigihannya dalam berkarya gitu, dalam banyak hal lah gitu. Dan salah satunya dari Hibzi itu yang gue bisa pelajarin itu dia adalah orang yang sangat religius, yang bisa gue ambil di sisi itunya gitu. Wah gila, Hibzi tuh selalu menyempatkan untuk sholat, selalu menyempatkan untuk ini, dan itu yang akhirnya menyentuh ke hati gue juga gitu. Jadi gue bersyukurnya tuh bukan cuman pertemanan kita di perusahaan dalam membuat grup, tapi secara pribadi tuh gue sangat senang sekali dengan mereka berdua gitu. Berantem atau beradu pendapat yang serius nggak? Berantem hampir nggak pernah gitu. Adu pendapat juga
hampir nggak pernah karena masing-masing dari kita sama-sama ngerti gitu. Gua Regen, Hibzi tahu, misalnya dari gua pribadi lah, gua itu kalau gua tuh bisa bisa tiba-tiba nyebelin gitu, dan nyebelinnya beneran nyebelin gitu. Terus bisa tiba-tiba ngeselin, bisa tiba-tiba mood gua jelek gitu. Dan misalnya gua lagi ada di posisi itu, gua misalnya lagi capek, gua lagi kayak aku males ini males itu gitu, gua tiba-tiba kesel gitu, mereka nggak ada yang ikut marah gitu, mereka nggak ada yang ikut kesel gitu. Padahal gue tahu nih, gue kalau gue lagi seperti ini gue nyebelin banget gitu. Cuman ya emang begitu gue gitu. Kalau pada saat misalnya gue lagi bete, apalagi ngamut, lagi capek gitu, terus gue misalnya kita lagi kerja bareng tuh harus gini, gue tuh kadang gue udah capek banget gitu, udah males gitu, gue misalnya ke kru gitu agak cuek gitu, agak malas gitu. Kalau ditanya nyebelin, sebenarnya nyebelin. Nah, mereka tuh tahu gitu, mereka juga nggak yang po jangan gini gitu. Ya mereka juga ya udah diem aja. Paling ntar 10-15 menit juga gue udah balik lagi gitu. Makanya nggak tahu, jadi ya nyaman aja gue gitu kerja sama mereka gitu. Rispo sampai nangis-nangis, bohong. Ya nggak tahu, Rispo kan jago aktingnya. Enggak lah ya nggak harus gua nangis-nangis, tapi maksudnya ya kadang-kadang ya nggak bisa diungkapin kayak gimana gitu ya. Tapi ya gua sama Rispo sama Regen ya emang sedekat itu sih sekarang sih. Gue punya teman yang sangat seru sekali yang bisa diajak untuk bekerja sama. Ya itulah yang membuat kita alhamdulillah bisa sampai ada di posisi sekarang, udah 5 tahun kita bekerja bersama gitu. Secara perusahaan kita kerja macam-macam lah, kita bekerja sesuai apa yang kita bisa, tapi di luar itu, di luar kantor itu kita adalah teman, kita adalah sahabat gitu. Bahkan kalau gue boleh bilang mereka buat gue adalah keluarga gitu. Tapi itu salah satu pengalaman yang inilah yang gue happy banget gitu. Umroh itu karena pertama kali gue ke Tanah Suci gitu kan, itu tempatnya para nabi-nabi, para rasul di sana gitu. Terus gue bersama orang-orang yang emang gue sayang gitu kan, ya gue sama istri gue, ya gue sama Regen, sama Rispo, sama Indah, sama Siti juga gue sayang. Ya sayang dong, harus saling menyayangi kan semua keluarga. Kalian udah banyak dapat hal-hal yang ajaib gitu. Ada fans yang ngasih rumah, kalian bisa berangkat umroh bareng, dan sekarang bikin lagu bareng, dan sekarang mau tayang film juga, film layar lebar gitu. Itu gimana perasaan kalian bisa, Bang Regen khususnya, bisa sampai di titik sekarang ini GJLS, GJLS? Perasaannya pasti bangga lah, karena kita memulai ini semua benar-benar dari nol. Kita tanpa modal, kita benar-benar modalnya itu adalah ya kita pengen senang-senang gitu. Kita modalnya adalah kita pengen bahagia bersama gitu. Ya dari situ terus kita akhirnya bisa umroh bareng, kita bisa akhirnya membuat sebuah perusahaan dengan karyawan yang lumayan gitu, dan kita bisa membuat akhirnya sebuah film gitu ya. Pasti gue happy banget sih sama pencapaian ini yang mungkin kita dulu nggak pernah nyangka dan kita nggak pernah punya target gitu, karena target kita ya saat itu adalah kita harus bisa senang-senang terus deh dalam berkarya ini deh gitu. Jadi ya itu tuh adalah bonus-bonus dari keikhlasan apa yang kita lakukan selama mungkin 4 tahun atau 5 tahun terakhir ini gitu. Semoga di ulang tahun GJLS yang kelima ini GJLS lebih banyak lagi menghasilkan karya-karya yang bagus, dan karya-karya yang sudah dipersiapkan juga nanti bisa diterima masyarakat dengan baik, karena insya Allah kan di tahun 2025 ini akan ada film GJLS gitu, jadi diterima. Semua yang kita harapkan itu sesuai lah. Terus juga semoga makin banyak karya-karya yang lainnya yang dikeluarkan sama GJLS. Terus juga semoga karyawannya semakin produktif,
semakin akrab satu sama lain, semakin rapi kantornya gitu ya. Kadang-kadang ada puntung rokok soalnya di kamar mandi. Siapa? Jen. Asal nunjuk aja. Ya, selamat ulang tahun untuk GJLS Entertainment dan semoga GJLS Entertainment ini semakin bisa lebih luas menjangkau masyarakat, semakin bisa lebih luas menghibur masyarakat lewat media apapun. Ya, insya Allah kita akan selalu menghibur. Dan terima kasih buat GJLSer semua yang udah support, yang udah nonton YouTube-nya, yang udah denger podcast-nya, yang udah datang ke event-eventnya. Kalau tanpa kalian ya kita nggak akan bisa jalan sejauh ini juga. Terima kasih banyak. Harapannya buat GJLS di tahun-tahun berikutnya, kita bertiga semakin solid, kita bertiga bisa terus mengembangkan sayap kita semakin luas, kita bisa dikenal banyak orang, karena gue sangat percaya komedi GJLS, apa yang GJLS buat ini bisa sekali dinikmati oleh banyak orang lainnya. Ya kita harus melebarkan sayap kita harus memperbanyak exposure kita gitu, supaya orang banyak mengenali kita gitu. Jadi harapan gue sih kita bertiga itu dulu, dan buat semua karyawan-karyawan GJLS, harapan gue kita bisa selalu produktif, kita bisa selalu solid, kita bisa selalu membangun lingkungan kerja yang baik, kita bisa memberikan ide-ide kreatif yang lebih baik lagi, kita bisa membahagiakan orang lebih banyak lagi. Ceritain dikit dong Bang soal si ulang tahun, event ulang tahun ini. Ya, ulang tahun GJLS Entertainment. Ya, jadi GJLS tuh pengen sebegitu dekatnya sama penikmat-penikmatnya sebenarnya, sama pendengarnya di podcast, penontonnya di YouTube, ya kan, yang nonton event kita segala macam gitu. Kita untuk menentukan ulang tahun aja di podcast nanya. Cuman dengan ada batasannya yang masih make sense gitu, dengan kita bikin grup tanggal sekian gitu. Konten pertama tanggal sekian gitu, apa ayo sepakat gitu kita ulang tahun tanggal berapa gitu ya. Pendengar podcast itu sama YouTube udah tanggal segini aja, terus kita udah segini aja gitu. Jadi pendengar GJLS, penikmat GJLS itu ada andil lah di GJLS gitu untuk menentukan tanggal ulang tahun GJLS gitu. Dan ya kita mau nunjukin aja kalau GJLS Entertainment ini kan perusahaan kreatif gitu, jadi ya ada aja gitu yang dibikin gitu, ada aja yang dikerjain gitu, dan harus unik gitu. Makanya tahun ini kalau bisa datang, sempat datang, mending pada datang lah. Aku penanya terakhir, Bang, kemarin kan Bang Po sempat ada kabar yang bikin kita deg-degan tuh, sakit. Nah itu Abang perasaannya sebagai sahabat itu gimana dan tindakannya apa pada saat itu? Gue lagi di uduk kok gitu. Bener-bener gagal sedih nih gua. Udah mancing loh gua. Gue lagi di uduk, terus Rispo WA kayak gitu. Anjing Rispo stroke nih gitu kan. Terus ayo Po gue anterin ke rumah sakit.